warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sari, salah satu guru di Provinsi Lampung. Proses pembelajaran di sekolah merupakan salah satu bagian yang terpenting dari pendidikan pada semua jenjang yang perlu ditingkatkan mutunya secara terus-menerus. Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus memperoleh pengalaman belajar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting dilakukan semua pihak, khususnya guru, dalam upaya membentuk insan Indonesia cerdas, kompetitif, dan berdaya saing tinggi untuk menghadapi persaingan global, di mana guru dan peserta didik dituntut untuk melek TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi. Sejalan dengan hal tersebut, guru harus melakukan berbagai kegiatan pengembangan keprofesionalannya, di antaranya melalui pembelajaran yang inovatif. Untuk mencapai proses pembelajaran yang diinginkan tersebut, maka 4 kompetensi guru mutlak dimiliki oleh setiap guru. Salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme guru adalah dengan melakukan video pembelajaran inovatif untuk guru kelas dan mata pelajaran. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran inovatif pada saat jarak jauh atau pada saat pembelajaran secara daring dengan model pembelajaran discovery learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, apa kabar nih anak-anak semua? Alhamdulillah baik nih. Baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Agita, silakan ya nak dipimpin doa. Iya, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dear God, today we want to study now. Please bless us and please help us. Ya, amin. Semoga pembelajaran kita selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Miss Diana mau cek kehadiran. Tio hadir. Zalika Hadir. Tania, Adiba, Hadir. Gaisa, Hadir. Agita, Hadir. Hadir. DJ. Hadir, Miss. Oke, alhamdulillah ya. Ada beberapa teman kalian yang nggak masuk dan sudah menghubungi Miss Diana. Nanti Miss Diana akan kirim rekodnya di LMS modul kita. Baik, Miss Diana punya ice breaking nih, ya. Miss Diana punya ice breaking yaitu tentang hangman. Iya, kalian terbaca nggak nih dari share screen-nya? Miss Diana share hangman. Bisa, Miss. Baca, Miss. Wah, bisa banget, Miss. Baca, Miss. Nah, ini ada tema-temanya nih ya. Miss Diana mau temanya tentang animal. Animal, oke. Animal dong. Oke, can you guys, huruf apa aja? Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Tadi dari 5 huruf. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ini, Miss. Bahasa Inggris. Monkey. Clue-nya apa, Miss? Hurufnya apa dulu? Hurufnya adalah A. Oh, A. H coba H ada nggak, Miss? H. salah. Terus Oh, ini Miss. A. apa? E. A. Oke. Wrong. Apa ya? Huruf apa lagi? Oh. Alfabet Oh. ini. Salah. Salah. S. I. I. Nah, I ada. S. Oh. S. Lizard. Apa? Lizard. L. Salah. S. A. Lizard nggak cukup. A. I. U. Salah. M. E. No. E. Oh ya. Apa nih? Hewan yang terdiri dari 5 huruf. Yesus.
Apa? F ada nggak mas? F. Enggak salah. C. Aduh, aduh. Saya Oh, Tiger. T-Rex, oh iya, T-Rex. tiger. apa? Tiger. 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 Oh iya, kirain aku Oh iya. Miau, miau. T-Rex dan Wow. Oke, sekali lagi mau Oh, ya. oh, temanya mau apa nih? Animal, home, clothes, food. komputer. komputer. Ya udah komputer aja, komputer. Wah, Computer. Wow, kalian Komputer. Terdiri dari Satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi dari 6 huruf. mouse. M. oh ada nggak? Oh, Apa? Ada O. M. Ah, nggak ada J, bukan J. Bukan E. mas. Bukan. Oh, nice. Apa? Oh ya. P. P. Salah. Oh. Oh. H. I. H. Salah. I. I. Salah. Ya ampun. C. C. Salah. Lagi. Wow. A. Nah, Oh, ada. O. Salah. R. 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 Sudah mau Dua diganti. lagi ya? Iya. Wow. Mikir dulu. Baru apa lagi? T. T. T udah. T. T. Oke. Oh. tablet. Oh iya. Oh iya. Ampun, dari tadi Tablet. terus. Benar. Oke, Miss Diana rasa cukup ya tentang ice breaking kita hari ini. Miss Diana mau selalu mengingatkan kita jangan lupa untuk 3M, yaitu memakai masker, Mencuci tangan. cuci tangan, dan menjaga Jaga jarak. Jaga jarak. Oke, good. Nah sekarang Miss mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya tentang apa? Tentang Ya Zalika. Zat apa tadi Zalika? Zat Iya. adiktif. Zat adiktif. Oh Pio, ya benar, tentang zat adiktif dan zat adiktif. Tepat sekali ya Pio ya. Nah, berkaitan dengan adiktif dan zat adiktif, jadi kalau kita mengkonsumsi zat adiktif seperti pewarna, pemanis, dan itu akan mengalir ke dalam tubuh kita melalui darah. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi mengenai darah. Nah, Miss Diana mau tanya nih, pernahkah tubuh kalian terluka? Kalau misalnya tubuh terluka karena jatuh atau terkena benda tajam, maka bagian tubuh tersebut akan mengeluarkan darah. Nah, lama-kelamaan darah tersebut akan berhenti. Mengapa darah itu bisa berhenti? Bagaimana kalau misalnya darah itu mengalir terus-menerus? Ada yang akan kehabisan darah. kehabisan darah? Oke. Iya. Kalau misalnya kehabisan darah gimana tuh Raju? Ya, kekurangan darah. Kekurangan darah. Kalau kekurangan darah dapat menyebabkan apa? Meninggal. Oh, itu paling fatalnya Kematian. Iya bisa. Ya, kematian. Iya, itu kalau udah sampai paling parah banget, pendarahan yang luar biasa itu memang bisa menyebabkan kematian. Oke, tepat sekali ya Raju ya. Jadi darah itu lama-kelamaan akan berhenti mengalir karena adanya proses pembekuan darah ya. Karena adanya proses pembekuan darah, dan kalau misalnya kita darah tersebut terus-menerus keluar pada tubuh kita, maka paling fatalnya dapat menyebabkan kematian. Tetapi kalau bisa jangan sampai, misalnya kalau misalnya luka bisa diperban terlebih dahulu ya, supaya darahnya tidak mengalir secara terus-menerus.
Oke, Maha Suci Tuhan ya yang Maha Esa, karena Dia tuh telah menciptakan mekanisme pembekuan darah. Apa jadinya coba kalau misalnya tubuh kita itu terluka terus-menerus tanpa berhenti darahnya? Jadi kita patut bersyukur Tuhan menciptakan mekanisme pembekuan darah sehingga darah tersebut tidak mengalir secara terus-menerus. Baik, Miss Diana akan men-share PPT. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Oke, alhamdulillah. Jadi kita berkaitan dengan hal tersebut, pelajari materi mengenai darah. Are you excited for our learning session? Yes. Yes. Ya, ini Miss Diana jelasin tentang kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Indikatornya yang pertama, membandingkan struktur fungsi masing-masing komponen penyusun darah, mengaitkan komponen-komponen darah dan fungsinya, menganalisis sel-sel darah putih berdasarkan karakteristiknya, mendesain alur mekanisme pembekuan darah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah menyimak video yang diberikan guru melalui LMS Edmodo, peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun darah dengan benar. Setelah menyimak video yang diberikan guru melalui LMS Edmodo, peserta menjelaskan komponen-komponen penyusun darah dengan benar. Setelah melakukan studi literasi di bahan ajar dan digital, peserta didik dapat membandingkan struktur dan fungsi masing-masing komponen penyusun darah melalui Zoom meeting. Jadi di sini selanjutnya ada tujuannya ya. Oke. Komponen sistem peredaran darah ada apa saja, Nak, di sini? Darah, Jantung. Jantung dan pembuluh darah. Oke, ada darah, ada jantung, dan pembuluh darah. Nah, untuk hari ini, pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai darah. Oke, nah untuk mengetahui komponen-komponen penyusun darah itu apa saja, Miss Diana akan men-share video ya yang berhubungan dengan komponen-komponen darah. Oke, Miss Diana stop dulu. Akan membuka videonya sebentar ya. Ini. Halo Nak, selamat berjumpa kembali dengan Bibi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai komponen pada darah. Pernahkah kalian melihat orang yang jatuh dan pembuluh darah? Tentunya mereka mengeluarkan darah bukan? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang komponen darah. Mengapa darah itu berwarna merah dan apa saja yang terkandung di dalam darah. Kali ini kita akan membuat model komponen darah yang kalian perlukan antara lain. Yang pertama adalah tabung reaksi, yang kedua gelas ukur, yang ketiga minyak tanah, yang keempat air, yang kelima pewarna makanan, dan yang keempat adalah penggaris. Langkah pertama adalah kita tuangkan sebesar 5 ml minyak tanah. Kita tuangkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, kita tuangkan air sebesar 5 ml.
pelajaran pada tahun versi. Dan yang terakhir adalah kita teteskan warna makanan 3 tetes. 1, 2, 3. Setelah itu kita kocok. Lalu kita tunggu beberapa waktu. Baik, kita bisa melihat di sini. Dari tadi yang sudah dipindahkan, maka di sini nampak ada lapisan. Nah, lapisan bawah ini merupakan sel-sel darah, sedangkan di sini ada pembuluh darah, dan bagian atas yang paling banyak ini adalah plasma darah. Kita bisa menghitung seperti ini. Nah, total keseluruhan adalah 6 cm, sedangkan untuk plasma darah kita bisa melihat 3,5 cm. Oke. Semoga kalian bisa paham dengan materi kali ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, demikian ya video pembelajaran mengenai komponen-komponen pada darah. Nah, Miss Diana mau tanya nih, semuanya udah pada download dan mengerjakan LKPD dan bahan ajar yang Miss Diana share di Edmodo? Sudah, Miss. Oke. Sudah, Miss. Alhamdulillah kalau udah. Ini Miss Diana coba share screen Edmodo-nya ya. Siapa tahu ada yang belum. Jadi sudah Miss Diana share. Oke, tunggu sebentar. Ini Miss Diana share. Edmodo. Jadi di Edmodo, di kolom Edmodo itu Miss Diana sudah men-share LKPD-nya, bahan ajarnya, dan evaluasinya ya. Nah, Miss Diana cek. Jadi di sini ini untuk LKPD-nya. Nah, untuk LKPD, Miss Diana akan share screen dan menjelaskan LKPD-nya. Terbaca nak LKPD-nya? Baca. Oke, jadi tadi berdasarkan video demonstrasi tentang komponen penyusun darah, maka di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi di sini kita yang kegiatan yang pertama yaitu ada stimulasinya, yaitu video tersebut. Kalian akan menjawab pertanyaan alat dan bahan apa saja yang digunakan, kemudian kondisi campuran tersebut sebelum dan sesudah dikocok. Selanjutnya di sini kalian akan mengidentifikasi masalah, ya. Jadi kalian membuat rumusan masalah pada video tersebut apa saja. Selanjutnya di sini kalian akan melakukan pengumpulan data. Kalian akan menjawab pertanyaan ini. Dari mana pengumpulan datanya? Itu berdasarkan informasi dari video tersebut. Dan kalian juga boleh menggunakan informasi dari literasi yang lain, misalnya dari buku cetak atau dari sumber internet, ya, boleh. Nah, ini ada pertanyaan mengenai komponen-komponen darah. Nah, jadi kalian nanti setelah mengumpulkan, kalian olah, kalian diskusi di LNS Edmodo sesama kelompoknya untuk menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan verifikasi, yaitu kita akan ada presentasi dari setiap kelompok, kemudian kita akan melakukan sesi tanya jawab, membuktikan kebenarannya. Kemudian selanjutnya adalah bagian kesimpulan, ya, menyimpulkan kegiatan pembelajaran ini apa saja yang didapat. Oke, sampai di sini Miss Diana stop share. Ada pertanyaan nggak terkait LKPD? Dadah, Miss.
Miss, Oh ya, Adiba, gimana Adiba? Miss, saya kurang jelas mengisi rumusan masalahnya. Bagaimana ya? Oh, masih kurang jelas mengenai rumusan masalah. Baik, Miss Diana akan jelaskan lagi mengenai rumusan masalah ya. Jadi, pada bagian pertama yang ini ya, kalian kan menyimak video. Nah, di sini buatlah rumusan-rumusan masalah berdasarkan video tersebut. Misalnya, apa saja komponen penyusun darah, ya. Kemudian bagian-bagian apa saja yang terdapat pada komponen darah. Nah, jadi kalian bebas bertanya mengenai video tersebut. Paham ya, Adiba? Ya, Miss, paham. Oke. Selanjutnya adalah ini kan sudah pada mengerjakan ya, Miss Diana cek juga sudah pada mengerjakan LKPD-nya dan berdiskusi juga. Siapa yang maju ya? Biar adil gimana kalau Miss Diana undi melalui Wheel of Names. Maju apa, Miss? Gimana? Oh, buat yang ngejawab yang tadi ya, Miss? Nah, jadi nanti ini kita Oh. diundi. Maju duluan presentasi. Kelompok 1, 2, 3, atau 4. Kelihatan nggak Wheel of Names-nya? Kelihatan. Oke, kelompok siapa ya yang maju ya? Dan kita akan klik. Itu dulu, Miss. Oke. Miss, saya nggak ada kelompok ya, Miss? Saya kelompok mana ya, Miss? Kamu kelompok sama video maju. Hah? Oke, jadi ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang maju yaitu adalah DJ Muhammad Janitra dan juga Tania Elisha. Oke, Miss Diana saya LKPD milik kelompok 2. Oke. Silakan kelompoknya Tania dan DJ untuk memulai presentasinya. Selamat siang. Ya, Kan presentasi tentang komponen darah. Alat dan bahan yang digunakan dalam demonstrasi komponen darah yaitu alat tabung penggaris, terus bahannya air dan warna makanan. Isi campuran model darah setelah dikocok belum tercampur dan masih terpisah. Mengkondisi campuran model darah setelah dikocok tambahkan keping darah dan bagian atas bukan plasma darah. Oke. Rumusan apa sih ya? Mengapa darah warna merah? Ya, pernah apa yang dikeluarkan luka saat kalian terluka menggunakan darah yang awalnya keluar dari tubuh lama nomor 2. Jelaskan video demonstrasi bagaimana komposisi masing-masing komponen darah. Jawabannya terdapat komponen sel-sel darah, keping darah, komponen plasma darah, dan total keseluruhan. Ya, ada komponen darah, tapi kotak kosong dan kondisi itu ada plasma darah, terus komponen sel darah, terus darah terus sel positif, terus sel darah merah atau Oke. Selanjutnya Yang
Yang keempat, lengkapi tabel di bawah ini. Tabel jenis elemen seluler darah. Jenis elemen seluler darah, bentuk, inti, jumlah dalam tubuh, dan fungsinya. Yang pertama, eritrosit. Bentuknya bulat dengan lekukan pada bagian konkav. Intinya tidak ada. Jumlah dalam tubuh mm-nya ada 4-6 juta. Fungsinya mengikat oksigen dan karbon dioksida. Leukosit. Bentuknya bervariasi, intinya ada. Jumlah dalam tubuh per mm 4,5 sampai 10.000. Fungsinya untuk pertahanan tubuh dari infeksi. Ketiga, trombosit. Bentuknya lempengan, intinya tidak ada. Jumlah dalam tubuh per mm 120 sampai 300.000. Fungsinya pembekuan darah. Jelaskan secara umum fungsi darah. Alat transportasi mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. Alat regulasi, pengatur, dan penyeimbang suhu tubuh kita. Yang ketiga, alat proteksi. Alat proteksi atau pelindung berbagai macam penyakit. Leukosit merupakan sel darah yang berperan dalam pertahanan tubuh melawan patogen. Perhatikan berbagai jenis sel darah putih di bawah ini. Ada monosit, eosinofil, basofil, limfosit, dan neutrofil. Amatilah masing-masing sel darah putih, apakah kelima sel darah putih memiliki struktur yang sama? Jawabannya, kelima sel darah putih memiliki struktur yang berbeda-beda atau ameboid. Karakteristiknya, granulosit, eosinofil. Karakteristiknya mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Basofil mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi. Neutrofil disebut juga sel-sel PMN polimorfonuklir, berfungsi sebagai fagosit, menyerang patogen. Setelah itu ada agranulosit, pengisnya ada limfosit, ada dua jenis G dan B, keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan. Monosit, leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencegah sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan tabel di atas, karakteristik apa yang paling membedakan jenis-jenis sel darah putih? Yakni karakteristik granulosit atau agranulosit berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar granula dalam sitoplasma leukosit. Demikian presentasinya kelompok DJ dan Tania. Selanjutnya, apa ada pertanyaan terhadap kelompok Tania dan Janitra? Oke, Gaisan. I have. Oke. Mengapa darah penting bagi kita? Oke. Darah penting. Darah penting karena memiliki fungsi sebagai alat transportasi mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. Oke. Tepat sekali ya, Janitra ya. Gaisan, Miss Diana mau melengkapi jawaban dari Janitra. Jadi fungsi darah itu, mengapa sih darah itu penting? Karena darah itu sangat
fungsinya sangat banyak buat tubuh kita. Yang pertama, selain sebagai alat transportasi, yaitu mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. Darah juga berfungsi sebagai alat regulasi. Alat regulasi itu adalah pengatur dan penyeimbang suhu tubuh kita. Kemudian sebagai alat proteksi, yaitu pelindung tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Ada leukosit yang merupakan bagian sel darah yang berperan dalam pertahanan tubuh melawan patogen. Ya, oke. Demikian ya presentasi dari kelompok Janitra dan Tania. Beri tepuk tangan buat kelompok Wijay dan Tania. Oke, selanjutnya adalah bagian akhir ya. Kira-kira dari pembelajaran ini, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya? Miss. Oke, Zalika silakan. Jadi kesimpulannya itu komponen darah manusia terdiri dari 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Semua komponennya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang mendukung kerja darah dalam tubuh. Kedua, ada darah manusia berwarna merah, antara merah terang apabila kaya oksigen sampai merah putih apabila kekurangan oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin, protein pernapasan, respiratory protein, yang mengandung besi dalam bentuk sama yang merupakan tempat ikatan molekul oksigen. Pernahkah bagian tubuhmu terluka? Apa yang dikeluarkan tubuhmu saat terluka? Saat kalian terluka, tubuhmu mengeluarkan darah yang keluar dari tubuh lama-lama akan berhenti. Oke, terima kasih, tepat sekali ya kesimpulannya Zalika ya. Oke, tepuk tangan buat Zalika guys. Kita tepuk tangan virtual ya. Baik, Miss Diana lengkapi ya kesimpulannya. Jadi tadi sudah benar apa yang disampaikan Zalika. Komponen darah terdiri dari 4 macam. Ada plasma darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih, serta trombosit. Nah, semua komponen ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang mendukung kerja darah dalam tubuh. Kemudian yang kedua, darah itu mengapa berwarna merah. Kalau dia warnanya merah terang, berarti dia menunjukkan kaya oksigen. Kalau dia merah tua, berarti dia menunjukkan kekurangan oksigen. Warna merah pada darah itu disebabkan oleh hemoglobin, protein pernapasan yang mengandung besi dalam bentuk heme yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Zalika bahwa proses pembekuan darah ya Nak ya. Jadi Miss Diana mau jelaskan juga tentang proses pembekuan darah supaya lebih paham ya. Oke, Miss Diana share screen proses pembekuan darah. Nah, jadi ketika tubuh kita terluka, bagaimana sih prosesnya dari terluka sampai luka itu tertutup? Awalnya di sini trombositnya pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase dan vitamin K. Selanjutnya dengan ion Ca+, protrombin berubah menjadi trombin. Kemudian ion Ca+ dari fibrinogen menjadi fibrin sehingga lukanya menjadi tertutup. Oke, ada pertanyaan sampai Tidak ada, Miss. Oke. Tidak ada. Kita mau jelaskan bahwa setelah ini kalian bisa mengerjakan soal evaluasi yang ada di Edmodo ya. Silakan kalian cek di Edmodo-nya. Ini Miss Diana kasih share screen soal evaluasinya. Sebentar ya. Ini Miss Diana share screen soal evaluasi. Oke, jadi kalau kalian sudah selesai, nanti kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Kemudian kalian akan segera mendapatkan nilainya karena itu sifatnya otomatis dapat nilainya secara langsung. Nah, Miss juga mau infokan materi selanjutnya yaitu tentang jantung. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jantung. Silakan kalian buka di Edmodo, Miss Diana udah share bahan ajar mengenai materi tentang jantung. Dan
Nanti Miss Diana mau kirim via chatbox ya. Miss Diana akan kirim via chatbox saran dan perbaikan selama proses pembelajaran ini. Kalau misalnya kalian ada masukan, ada kekurangan, kalian boleh sampaikan melalui Google Form yang akan Miss Diana kirim linknya di chatbox Zoom meeting. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak anak-anak, sehat selalu, tetap semangat belajarnya. Miss Diana akhiri ya. Nah, ketua kelas kita kemana ini? Sepertinya jaringannya wakilnya. Oke, Wakil Raju, silakan membaca doa. Doa setelah belajar, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Amin. Oke, Miss Diana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye semuanya.